Pojok Trivia bersama Mbah Sur. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kota yang berbatasan dengan ibu kota provinsi Jawa Timur arah selatan, merupakan daerah yang berkembang dengan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya, seperti industri, perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah yang dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya, Kabupaten Sidoarjo juga mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional. Monumen Jayandaru. Monumen Jayandaru menggambarkan kehidupan sebagian besar masyarakat Sidoarjo sebagai petani dan nelayan. Ada 9 patung manusia, petani dan nelayan dalam bentuk sempurna. Patung-patung tersebut dibangun dari dana CSR Pengolah Hasil Laut PT Sekar Laut. Monumen ini terletak di tengah kota di alun-alun Sidoarjo, menjadi salah satu ikon kota Sidoarjo, menyusul adanya patung ikan bandeng dan udang yang sudah ada. Monumen ini diresmikan oleh Bupati Sidoarjo tanggal 29 Mei 2015 yang lalu, diharapkan bisa menambah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sidoarjo. Sementara, menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pembangunan Monumen Jayandaru dilatar belakangi bahwa Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UMKM, digambarkan beberapa pelaku UMKM yang ada di Sidoarjo. Bahwa makna Jayandaru sendiri menurut beliau adalah wahyu kemenangan atau wahyu kejayaan. Dari makna di atas dapat menjadi inspirasi masyarakat Sidoarjo untuk ikut serta membangun kejayaan Kabupaten Sidoarjo agar lebih baik lagi. Dan Monumen Jayandaru dibuat dikandung maksud dapat menjadi pedoman dan filosofi bagi kehidupan masyarakat Sidoarjo. Dulur-dulur, hari ini Mbah Sur akan mengunjungi kawasan industri kecil yang ada di Tanggulangin. Kawasan ini merupakan salah satu sentra UMKM yang ada di Sidoarjo. Kawasan ini terletak di daerah Jalan Raya Surabaya, Malang, Kludan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dan terkenal sebagai daerah penghasil berbagai kerajinan dari kulit seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Hari ini Mbah Sur akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh yang berpengaruh di daerah tersebut. Oke lah, tanpa basa-basi langsung saja kita berangkat. Jalan masuk kawasan industri kecil Tanggulangin UMKM Sidoarjo. Banyak kendaraan lalu. Halo teman-teman, selamat bertemu bersama saya Mbah Sur. Saya berada di lokasi Koperasi Intako Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka melihat eksistensi pelaku UMKM, industri tas, koper, sepatu, dan lain-lain selama masa pandemi COVID-19. Dan saya akan bertemu dengan Bapak Mahbub Junaidi selaku Ketua Koperasi Intako Tanggulangin Sidoarjo. Ini di mana beliau selain sebagai Ketua Koperasi Intako juga sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa atau BPD Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.
di tingkat Kabupaten Sidoarjo, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Sidoarjo bidang ekonomi kreatif. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, agar tidak lupa, saya harap bantuannya untuk tekan subscribe dan tombol lonceng, serta tombol like dan komentar, agar teman-teman bisa mengikuti berita yang baru dari Mbah. Oke, mari kita segera masuk ke dalam bertemu dengan beliaunya, Pak Ketua Koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Junaidi. Saya bertamu ke sini untuk mengetahui perkembangan daripada usaha Koperasi Intaco ini. Eksistensinya selama situasi pandemi pada saat ini, perkembangan kegiatan produksi, kemudian kegiatan pemasaran dan sebagainya. Kami mohon informasinya bagaimana perkembangannya selama ini. Monggo Pak. Terima kasih Bapak. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berbicara tentang Koperasi Intaco tidak lepas dari bicara tentang perkembangan terkini di situasi COVID-19 ini. Ya. Koperasi Intaco yang bergerak di bidang industri tas kulit dengan beberapa produk turunan lainnya, diantaranya sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Terus terang sangat berpengaruh situasi pandemi ini. Ya. Situasi pandemi ini benar-benar membuat produktivitas kami lumpuh dalam arti kami dalam menjalankan produksi tidak begitu seperti biasanya. Ya, kalau seperti tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelum bulan 2, bulan 3, awal-awal tahun kami masih sangat stabil di dalam memproduksi produk yang ada di Intaco. Tetapi begitu masuk di bulan keempat, bulan April sampai hari ini, benar-benar produktivitas kami sangat menurun tajam. Situasi pandemi ini sangat berpengaruh sekali, dan bahkan pandemi ini situasinya, dampaknya lebih dahsyat daripada dampak lumpur lapindo beberapa tahun yang lalu. Kalau saat lumpur lapindo datang ditanggulangin, yang datang tanpa kita undang, ya, dan meluluhlantakkan produktivitas ditanggulangin, kalau saya katakan saat itu omset kami turun sampai 80%. Tetapi itu masih membuat bergairah produktivitas yang ada di Tanggulangi, khususnya di Intaco. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dampak lapindo saat itu hanya berpengaruh kepada kunjungan orang yang datang ke Tanggulangin atau ke Intaco. Itu orang hanya kesulitan membeli barang, kesulitan untuk akses datang ke Tanggulangin atau ke Intaco. Tetapi produktivitas kami masih berjalan karena kami bisa melakukan produksi dan bisa menjual barang itu keluar Intaco atau keluar Tanggulangin. Beberapa kota provinsi di Indonesia juga menjadi target market kami yang selama itu berjalan sesuai dengan apa adanya dan tanpa terkendala. Walaupun saat itu ada beberapa keraguan dari masyarakat bahwa Tanggulangin tenggelam. Tetapi yang tenggelam saat itu adalah bukan daerah atau sentra industri tas dan koper, tapi nama sebuah perumahan yang gambar logonya gambar tas, yang namanya perumahan itu juga Tanggulangin Anggun Sejahtera. Itu memang sangat berdampak, 80% omset kami itu. Tetapi tidak begitu panjang, tidak begitu lama, itu bisa kami kendalikan dan kami bisa memulihkan kondisi yang. Nah, berbeda dengan pandemi yang terjadi saat ini. Kalau tadi saya bandingkan lumpur lapindo, kita tidak bisa menjual, orang tidak bisa datang ke Tanggulangin. Kalau hari ini situasi pandemi, bukan saja orang tidak mau datang ke Tanggulangin, tetapi kami juga tidak bisa menjual barang keluar Tanggulangin. Kenapa? Situasi ekonomi sungguh sangat sulit, ya. Karena situasi pandemi ini yang
timing waktunya juga kita nggak tahu sampai kapan ya. Orang sudah tidak pada melengkapi kebutuhan-kebutuhan sekunder, tapi bagaimana masyarakat melengkapi kebutuhan-kebutuhan primer yang dia lakukan, sehingga kebutuhan untuk membeli tas ini saya rasa juga belum menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat. Karena apa? Situasi pandemi ini banyak berdampak dan dampaknya luar biasa bagi bagi produktivitas kami. Yang mana kami membuat tas masih berjalan 4 bulan yang lalu berjalan, tetapi barang kami tidak bisa keluar karena ketika kami jual secara offline atau online tidak banyak yang mengunjungi dan tidak banyak yang membeli produk-produk kami, sehingga itu semakin mempersulit situasi dan kondisi Koperasi Intako hari-hari ini. Tetapi semua itu terus kita sikapi dan terus kita cari solusinya, bagaimana di situasi seperti ini kita bisa keluar atau bisa mencari celah bagaimana kita bisa melakukan produktivitas. Nah, di antaranya celah-celah yang bisa kita lakukan untuk terus melakukan produktivitas pada teman-teman pelaku usaha yang tergabung Koperasi Intako, yaitu diantaranya kita melihat peluang yang ada. Jadi sesulit apapun pasti itu ada peluang, karena saya yakin di balik kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, kalau teman-teman di pesantren mengatakan seperti itu. Nah, celah itu ada karena situasi sekarang orang membutuhkan masker. Nah, maka kami bisa melakukan dan membuat masker itu, dan kami melakukan banyak lobby ke beberapa pihak agar kami bisa mengambil order-order yang sifatnya walaupun itu sebuah masker yang harganya menurut kami tidak terlalu mahal, biasa-biasa saja, walaupun keuntungannya juga sangat-sangat sedikit, tapi itu yang bisa membuat kami bertahan, yang bisa membuat kami tetap semangat untuk melakukan produktivitas di Koperasi Intako. Dan Intako alhamdulillah pemerintah juga memberikan stimulus, memberikan sebuah pekerjaan. Karena situasi seperti itu saya berteriak-teriak ke dinas-dinas terkait, baik itu ke dinas Perinda, ke dinas koperasi, ke dinas-dinas terkait lainnya, bahkan sampai kami ke Pak Sekda, sampai ke Pak Bupati ya. Kita sampaikan kondisi terkini karena kami membawa gerbong yang besar, membawa UKM yang sangat banyak di Tanggulangi, dan alhamdulillah pemerintah memberikan respon, memberikan sebuah pekerjaan pada kami, yaitu membuat masker yang kurang lebih sekitar 200.000 masker. Nah, alhamdulillah di situasi sulit seperti itu pemerintah merespon kami, memberikan semangat pada kami, memberikan order seperti itu, dan kami laksanakan, kami jalankan, dan alhamdulillah 2 minggu kurang lebih order yang diberikan oleh pemerintah itu bisa kami selesaikan. Dan itu yang bisa membuat kami sangat senang, sangat bangga bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo di situasi sulit seperti ini masih tetap memperhatikan kami selaku UKM yang tergabung di komunitas Koperasi Intako, sehingga benar-benar kami bisa tetap bertahan untuk menghadapi situasi pandemi yang seperti sekarang. Benar-benar sulit situasi pandemi ini, karena dikatakan pandemi ya, situasi ini menyeluruh, sepi tidak hanya di industri tas dan koper aja, tapi di usaha-usaha yang lain saya rasa juga hampir sama, dan situasinya pun juga sama. Tetapi semua itu kami terus bersemangat, terus mencari terobosan-terobosan baru agar kami juga tetap survive dan tetap optimis menjalankan aktivitas usaha. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan perekonomian Indonesia bisa kembali normal, dan kami para pelaku usaha UKM yang tergabung di Koperasi Intako bisa beraktivitas normal dan bisa membantu masyarakat untuk memproduksi produk-produk yang dijual di Koperasi Intako. Saya rasa itu, Pak. Baiklah, terima kasih. Jadi secara umum bahwa di dalam upaya-upaya menanggulangi
krisis ekonomi khususnya selama pandemi ini, banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Intaco ini. Alhamdulillah, dan ada sedikit hasilnya, yaitu bisa mengangkat para pelaku usaha dari kerajinan kulit ini. Tadi sudah disampaikan bahwa beliau telah berupaya untuk mengalihkan kegiatan dengan membuat masker. Kemudian saya tanyakan bahwa bagaimana optimisme selanjutnya nanti untuk menghadapi kehidupan normal dan menuju pemulihan ekonomi nasional ini yang akan diupayakan oleh Bapak selaku Ketua Koperasi Intaco di Tanggulangan ini, Pak. Ya, kami para pelaku usaha yang tergabung di Koperasi Intaco ya, selalu optimis melihat situasi seperti apa. Ya, karena optimisme itu bisa membangkitkan semangat kita. Ya. Di situasi-situasi seperti ini, siapa sih yang tidak susah, yang tidak bisa, ada banyak di sana yang tidak bisa bekerja, bahkan mereka nganggur. Nah, tetapi kita juga harus tetap bersyukur bahwa walaupun industri kami ini sepi, tetapi masih saja sedikit-sedikit bisa kita lakukan untuk melakukan aktivitas produksi, walaupun tidak bisa signifikan seperti bulan-bulan yang lalu. Tetapi alhamdulillah, dengan semangat yang tinggi teman-teman, kebersamaan, kekompakan, saling berdiskusi satu sama yang lain, yang selalu menimbulkan optimisme untuk tetap melihat ke depan. Dan alhamdulillah dari ini kami sudah mulai ada pergerakan produktivitas yang mengarah pada sebuah perbaikan. Dan mudah-mudahan dengan semakin baik situasi ini, walaupun prosentasenya sangat kecil, tetapi menunjukkan gejala-gejala yang baik. Dan alhamdulillah teman-teman juga sudah melakukan beberapa upaya. Kalau menjual tas-tas yang relatif mahal itu agak susah, ya kita bermain di tas-tas yang harganya middle, yang harganya biasa-biasa bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, itu celah-celah yang bisa kita masuki dan kita lakukan sepanjang kita masih tetap mencari solusi untuk mencapai sebuah tujuan ke depan. Saya yakin solusi-solusi itu masih bisa kita temukan. Dan alhamdulillah, semua teman-teman yang dulu membuat tas kulit, yang nggak mau membuat tas imitasi, tetapi situasi seperti ini menuntut mereka untuk kembali membuat tas-tas imitasi yang level harganya biasa, dan itu bisa membuat mereka semua bertahan. Dan itu yang kami lakukan di antara teman-teman yang ada. Demikian juga saya selaku pelaku usaha yang dulu juga membuat tas kulit, tidaklah, saya nggak mau membuat tas imitasi lah, agak susah. Tapi situasi seperti ini kita dituntut untuk tetap bertahan. Ya, tas apa saja yang bisa laku di hari ini, ya kita produksi. Itu Pak, cara-cara kami bagaimana menanggulangi, menghadapi situasi-situasi sulit yang seperti ini. Sesulit apapun, prinsipnya pasti di situ ada jalan. Demikianlah teman-teman sekalian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Junaidi selaku Ketua Koperasi Intaco di Tanggulangin ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi semua pelaku usaha yang khususnya yang ada di Tanggulangin dan umumnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sedikit kami akan menampilkan beberapa hasil raihan-raihan dari koperasi ini dari tahun ke tahun sejak berdiri sampai hari ini. Inilah saudara-saudara, teman-teman, deretan prestasi yang diraih oleh Koperasi Intaco selama ini sampai dengan hari ini. Deretan karyawan Intaco.
komunitas pengrajin pelaku UMKM Tanggulangin. Karena pandemi tidak ada pengunjung sama sekali. Inilah hasil kreasi UMKM di Sidoarjo.
menekan subscribe dan tombol lonceng. Cara menekan tombol ini adalah gratis, agar teman-teman juga dapat melihat berita baru yang Mbah Sur Channel sajikan. Terima kasih. Cayo.